Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar anak-anak Bunda? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kebahagiaan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, anak-anak Bunda, kita hari ini akan mempelajari tentang rukun iman yang ketiga. Apa itu? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum melanjut ke lebih lagi, marilah kita ketahui dulu apa itu iman. Iman kepada kitab Allah itu apa? Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati, melakukan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan bahwa kita itu benar-benar meyakini Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya yang telah Allah tunjuk. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut dijadikan pedoman hidup untuk umat agar selamat dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang keempat, Al-Quran. Adapun dalil yang menyerukan untuk kita mengimani kitab Allah ialah Quran surat Al-Maidah ayat 16. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang kitab Allah tersebut. Yang pertama, Taurat. Taurat ialah kitab yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat ini Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang ada di dalam kitab Taurat itu ialah bahasa Ibrani. Dalil nakli tentang kitab Taurat ialah Quran surat Al-Mu'minun nomor 23 ayat 49. Pokok-pokok yang ada di dalam kitab Taurat ialah yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mencuri. Kitab yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ialah kitab yang diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun bahasa yang digunakan di dalam kitab Zabur ialah bahasa Kipti.
Dalil yang mengatur tentang iman kepada kitab Zabur ialah Quran surat Al-Isra ayat 55. Pokok-pokok atau ajaran yang ada di dalam kitab Zabur ialah yang pertama mengajarkan tentang ibadah, yang kedua berisi sajak keagamaan, yang ketiga ratapan doa individu, yang keempat ratapan doa jamaah. Pokok-pokok ajaran yang diajarkan di dalam kitab Zabur, yang pertama mengajarkan tentang ibadah, yang kedua berisi sajak keagamaan, yang ketiga ratapan doa individu, yang keempat ratapan doa jamaah, yang kelima nyanyian untuk raja, yang keenam nyanyian untuk Tuhan, yang ketujuh nyanyian syukur, yang kedelapan berupa syair, dan yang kesembilan doa-doa. Kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil yang mengatur hal tersebut ialah di dalam Quran surat Maryam ayat 30. Pokok-pokok ajaran di dalam kitab Injil adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum yang ada di Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir menjalankan bahwa kelak akan datang kembali Rasul yang akan diberi kitab untuk sumber hukum Islam yang terakhir. Kitab selanjutnya atau kitab terakhir yang diserahkan juga diwahyukan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, ialah Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kemudian wahyu tersebut turun berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 hari, 2 bulan, 22 tahun, yang diturunkan Allah sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Dalil yang menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran ialah Quran surat Al-Imran ayat 3. Adapun ajaran atau yang terdapat di dalam Al-Quran itu ialah yang pertama berisikan tentang tauhid atau keesaan Allah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, dan yang kelima tarik atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang sudah banyak perubahan. Al-Quran ialah kitab yang tetap murni tanpa perubahan dan perkembangan apapun. Dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Adapun perbedaan dari kitab dan suhuf, kenapa? Karena sebelum dikitabkan berupa suhuf. Perbedaannya, jika kitab itu isinya lebih lengkap karena sudah dibukukan dan dikitabkan. Bentuknya sudah berupa buku. Kemudian kitab biasanya berlaku lebih lama. Jika suhuf itu ada sebagian hukum yang tidak tercantum, masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah dan sifatnya hanya sementara.
Adapun hikmah dari kita mempelajari kitab-kitab Allah ialah tentunya dalam menjalani kehidupan kita selalu berpedoman kepada kitab Allah tersebut, sehingga kita bisa mengetahui baik maupun buruknya apa yang terjadi, dan kita bisa memfilter atau memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, tentunya kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak salah dalam melangkah menjalani kehidupan yang pasti tentunya ingin menuju kehidupan yang menuju surganya Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita telah mengetahui tentang keimanan kita kepada kitab Allah dan apa sih isinya serta ajaran yang ada di dalam kitab tersebut, kita menjadi muslim-muslimah yang lebih berpedoman kepada kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga kita bisa berada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin, mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.